Setelah mendapatkan pengarahan dan beramah tamah dengan gubernur, rombongan PWI dilepas secara resmi oleh Gubernur Banten. Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan bingkisan khas Banten untuk diserahkan kepada pimpinan media di negara-negara yang dituju. Belum bikin loh ini. Bukan Banten Sebagai salah satu kontingen, Ketua Umum PWI Tangerang, Sahatma Revindo, mengungkapkan program studi banding sangat diperlukan wartawan untuk mengembangkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan jurnalistiknya. Sahatma akan melakukan koordinasi tentang hasil lawatannya kepada wartawan di wilayahnya setelah pulang dari studi banding. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan studi banding ini bisa menimba pengalaman, artinya ya untuk hal-hal yang positif lah, terutama untuk kemajuan pers di Banten gitu kan. Tadi Ibu juga berpesan oleh-olehnya bagaimana supaya nanti juga bisa diterapkan di Banten gitu. Jadi ya makanya kami terutama pengurus di perwakilan tuh semangat gitu ya. Nanti ya insya Allah hasilnya juga akan kami tularkan ke teman-teman, terutama saya di perwakilan Kabupaten Tangerang gitu. Jadi biar ada. Setali tiga uang, hal yang senada juga diungkapkan Ketua PWI Lebak Haji Ahya. Menurut Ahya, untuk meningkatkan kompetensi wartawan dibutuhkan wawasan yang luas mengenai pengamatan pada kultur jurnalistik yang berbeda. Hal itu dapat dilakukan dengan studi banding ini. Sepertinya ini baru pertama studi banding ke 3 negara. Dan saya juga berterima kasih kepada Ketua PWI Banten yang telah merintis untuk berangkat studi banding ke 3 negara juga atas dukungan atau persetujuan dari yang punya wilayah, Gubernur Banten. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang diraih di 3 negara itu bisa, bila positif, bisa diterapkan di daerah masing-masing, khususnya di daerah Kabupaten Lebak. Mengenai iklim jurnalistik di Lebak, Ahya menuturkan bahwa Lebak merupakan kabupaten yang memiliki iklim jurnalistik yang selalu berkembang. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi bagi para wartawannya. Untuk di Lebak itu memang betul ya, banyak sekali yang mengatasnamakan wartawan, lebih dari 100. Tapi yang terdaftar ke PWI itu cuma 30 orang. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu tidak punya ijazah sepertinya. Dan itu merupakan persyaratan utama untuk masuk anggota PWI. Di samping harus punya ijazah minimal SLTA, juga harus ada rekomendasi dari pimpinan redaksi masing-masing. Sementara itu, peningkatan kualitas wartawan di Kabupaten Pandeglang juga harus dilakukan agar tercipta jurnalis-jurnalis yang berkompeten. Ketua PWI Pandeglang, Tubagus Ahmad Turmahdi, mengaku akan melakukan transfer ilmu kepada anggota PWI Pandeglang mengenai kultur jurnalistik di negara-negara yang akan dikunjunginya. Saat itu kita akan mempelajari budaya di sana bagaimana. Kita akan menerapkan ke sana. Selain budaya juga pendidikan atau mungkin tentang dunia pers di sana bagaimana. Karena di sana kita akan berkunjung ke salah satu organisasi PWI dan salah satu media strategis yang ada di sana gitu. Kita ingin tahu sejauh mana untuk tukar pikiran. Nanti setelah itu kita terapkan di Pandeglang. Ketua PWI Banten Firdaus mengungkapkan, studi banding merupakan program dari pusat dalam menyongsong uji kompetensi wartawan yang dicanangkan pada 2013 nanti. Rombongan yang terdiri dari 23 perwakilan PWI kabupaten atau kota di seluruh Banten tersebut akan berangkat Selasa pagi menuju Singapura, Malaysia, dan Thailand. Rombongan akan melakukan riset dan pembelajaran dunia jurnalistik dan kebudayaan di ketiga negara tersebut. Hasil dari studi banding akan disampaikan kepada wartawan lainnya melalui perwakilan PWI kabupaten atau kota di Banten. Terkait rencana uji kompetensi, Firdaus menambahkan, rencana tersebut dilakukan untuk menghindari profesi wartawan yang kerap disalahgunakan oknum tertentu.
Studi banding ini merupakan rangkaian program PWI Pusat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, kebetulan PWI merupakan lembaga penguji standar kompetensi, maka kita harus banyak melakukan studi. Kalau kita studi banding hanya di Indonesia atau provinsi di dalam negeri ini, kita sama kultur wartawannya sama. Ada istilahnya di Banten ada muntaber. Muntaber itu penyakit secara medis, di wartawan juga itu penyakit, muncul tanpa berita. Wartawan muncul tanpa berita. Di Singapura ternyata tidak ada ini. Nah, tidak tahu Malaysia atau Thailand, ini perlu kita coba adakan studi banding. Mengapa sampai tidak ada mereka? Artinya ini ada perbedaan kualitas. Nah, karena tahun 2013 ini tidak menutup kemungkinan, kalau saya nanti keliru, Dewan Pers yang dijelaskan Bapak Wina Armada juga keliru, bahwa 2013 akan ketat sekali bahwa orang yang tidak punya, wartawan ya, bukan wartawan yang tidak punya standar kompetensi, itu bisa ditolak narasumber. Bahkan karyanya, kalaupun itu ada permasalahan, Dewan Pers dan masyarakat pers tidak akan mau menjadi saksi ahli, dan itu dinyatakan bukan karya jurnalistik. Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut-Tausiah menyatakan sangat mengapresiasi studi banding yang dilakukan PWI Banten dalam upaya meningkatkan kualitas jurnalistik di Banten. Pak Sekretaris dan Ketua PWI bahwa kunjungannya dalam rangka meningkatkan kompetensi teman-teman wartawan ya, untuk supaya apabila efektif nanti terkait dengan kode etik yang harus tadi diikuti oleh para wartawan, khususnya di Provinsi Banten 2013, maka wartawan Banten sudah menjadi wartawan yang memiliki profesionalisme yang lebih baik lagi dari yang memang sudah baik. Atut berharap sinergitas antara wartawan dan pemerintah terus ditingkatkan sehingga dapat membantu bagi kemajuan Banten. Ya, Ibu menyampaikan apresiasi, tanpa teman-teman wartawan, tanpa pemberitahuan, ya maka Banten tidak akan menjadi ya provinsi yang seperti sekarang. Ya kita syukuri alhamdulillah, walaupun masih ada kekurangan, tetapi harus kita syukuri bahwa kemajuan juga sudah terlihat di berbagai bidang kan ya, di berbagai sektor. Nah, itu yang harus kita syukuri. Setelah melakukan acara pelepasan, rombongan PWI melakukan rapat koordinasi pematangan agenda studi banding di kantor PWI Banten di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang.